Episode 48. Kedatangan pengganggu. Tak perlu banyak berbicara, cukup Arka memeluknya dari belakang sudah berhasil meruntuhkan sedikit rasa kesal di hati Clara. Tangan kekar itu melingkar di perut sambil menempelkan dagu di pundak sebelah kanan milik Clara. Bisikan kecil terdengar jelas membuat bibir yang cemberut kembali tersenyum. Tidak perlu khawatir, biarkan saja mereka mau berpikir apa tentang kita. Itu hak mereka, aku juga tidak peduli. Kok, selama mereka tidak menyenggolmu, merendahkanmu, mengusikmu, bahkan melukaimu terserah. Namun ingat, seujung kuku pun mereka memperlakukanmu tidak baik. Jangankan dikeluarkan dari perusahaan ini, nama mereka pun bisa aku blacklist dari semua perusahaan yang ada di Indonesia. Serius? Clara berbalik menatap wajah Arka yang mengangguk pelan sambil mengukirkan senyuman manis. Kapan aku pernah bercanda tentang hubungan kita? Ya, takutnya kamu hanya pintar berkata-kata, tapi sulit melakukannya. Tangan Arka mengelus pipi kanan Clara dengan lembut. Sorotan mata penuh cinta mampu menggetarkan hati sang kekasih sampai tak bisa berkata apa-apa. Percaya atau tidaknya itu urusanmu. Sayang, tugasku hanya menjagamu, melindungimu, juga membahagiakanmu. Mungkin aku bukan pria yang sempurna untukmu, tapi aku bisa jadikanmu wanita sempurna di dalam hidupku. Jika dunia bisa aku bangun sendiri, mungkin aku akan buat satu dunia yang hanya dihuni oleh aku, kamu, juga anak-anak kita. Dengan begitu tak ada satu wanita pun yang bisa membuatmu iri ataupun cemburu. Tak bisa berkata apa-apa, Clara langsung memeluk begitu erat membuat Arka terkekeh gemas menyaksikan tingkah lucu tersebut. Ciuman lembut Arka berikan di puncak kepala Clara dengan penuh cinta. Lalu melepaskan pelukan perlahan sambil memegang kedua pipi untuk dihadapkan ke wajahnya dengan jarak yang sangat dekat. Mata Clara kedap-kedip menatap wajah serius Arka yang terlihat sangat tampan dari jarak kurang lebih 3 cm. Mungkin bagimu aku ini sosok pria yang menyebalkan, cuek, juga tidak peka. Namun satu yang harus kamu tahu, hanya bersamamu, es batu ini bisa mencair. Hanya mendengar kalimat manis itu mampu membalikan suasana yang awalnya panas, sekarang berubah dingin. Tak disangka tatapan mereka semakin dalam hingga saat Arka ingin mencium bibir Clara langsung dikejutkan oleh suara lift berbunyi. Keduanya refleks menjauh dalam keadaan salah tingkah, di mana pintu lift terbuka bersamaan dengan sang asisten yang ingin turun ke bawah. Maaf, Pak. Asisten itu langsung berbalik membelakangi mereka dalam keadaan tersenyum kecil. Dia tidak menyangka ternyata diam-diam sang atasan begitu agresif pada pasangannya sampai tidak kenal tempat. Keduanya yang merasa canggung segera keluar dari lift dalam kondisi tangan Arka menggandeng tangan Clara melewati sang asisten. Di dalam ruangan Arka lagi-lagi Clara mengumpat kesal lantaran adegan itu hampir saja live streaming dan ditonton langsung oleh Leo. Akan tetapi, semua itu tak bertahan lama karena Arka membungkam bibir Clara dengan bibirnya. Hanya itulah satu-satunya cara menjinakkan singa yang lagi bad mood. Tak butuh waktu lama mereka menyudahinya, di mana wajah merah Clara berhasil mengundang tawa. Keduanya bercanda bersama sampai terdengar suara perut keroncongan. Ternyata cacing-cacing di perut Clara sudah mulai demo. Sudah lapar? Wajah Clara memerah karena Arka mendengar suara perutnya yang berbunyi keras. Udah lapar, jawab Clara. Aku pesankan makanan favorit kamu. Clara mengangguk. Arka segera menghubungi Leo yang berada di luar untuk sekalian membelikan makanan untuk mereka karena jam makan siang sebentar lagi tiba. Wajah bahagia Clara memang tidak bisa disembunyikan. Dia begitu senang karena Arka selalu memanjakannya tanpa rasa lelah. Clara tak lagi menjadi orang lain yang harus bersandiwara menebarkan keromantisan. Bersama Arka, sang kekasih bisa menjadi dirinya sendiri penuh rasa nyaman. Saat ini Clara dan Arka tengah duduk di sofa panjang dalam keadaan sang wanita memeluk tubuhnya sesekali mengendus aroma parfum yang perlahan membuatnya candu. Berulang kali Arka menciumi seluruh wajah Clara sampai membuatnya kegelian hingga tertawa lepas bagaikan manusia yang tidak punya beban hidup. Perhatian, kelembutan sikap juga perkataan Arka telah merubah hidup Clara jauh lebih berwarna. Dia saja sampai tidak percaya Tuhan masih memberikan anugerah cinta melalui pria yang selama ini tidak diinginkan. Jetty, sejak kapan Bapak suka sama saya? Tanya Clara berubah formal yang membuat Arka Jetty gemas.
Dari awal kamu masuk universitas, jadi kira-kira dari semester 1. Jawab Arka jujur. Clara menarik tubuhnya dari tubuh Arka dan langsung menatap sang dosen dengan tatapan mengkerut. Masa sih? Iya, terserah kalau kamu nggak percaya. Jawab Arka dengan wajah yang serius. Jeti, Bapak udah tahu dang, kalau aku tuh dulu jadi bucinnya Daven. Arka mengangguk sambil mengelus rambut Clara dengan penuh sayang. Makanya aku dulu nggak berani berharap sama kamu. Secara kamu udah punya tunangan dan kabarnya kalau kamu cinta mati sama tunanganmu. Itu, lebih baik aku mundur. Ujar Arka membuat Clara meringis. Dia tahu jika dulu memang sangat bodoh. Tetapi sekarang dia sudah sadar kalau mencintai orang yang tidak pernah mencintai kita. Hasilnya akan sia-sia. Banyak makan hati. Tak lama Leo datang membawa beberapa paper bag yang berisikan menu makan siang untuk sang atasan juga kekasihnya. Maaf Pak, sedikit terlambat. Ini pesanannya. Kalau begitu saja permisi, ucap Leo meletakkan paper bag itu di atas meja. Ya, gak apa-apa. Terima kasih, balas Arka. Leo pergi dari ruangan meninggalkan mereka berdua yang sedang asyik bermesraan. Meski rasanya iri, tetapi dia bahagia karena sekarang Arka tidak jomblo lagi seperti dirinya. Ya, apa boleh buat. Takdir mungkin belum mempertemukan Leo dengan pasangannya. Cuma dia berharap semoga Tuhan menurunkan satu bidadari baik hati yang mampu menemani di kala susah maupun senang. Sama seperti Arka dan Clara yang terlihat bahagia. Walaupun banyak pasang mata jahat akibat iri. Aku suka semuanya. Ujar Clara berbinar menatap makanan yang sudah 2 dibukanya. Sini, aku suapi. Ujar Arka, mengambil potongan cumi goreng tepung. Clara senang sekali. Dia menerima suapan dari Arka dengan hati-hati. Kok kamu tahu kalau aku suka cumi goreng? Tanya Clara dengan mulut penuh dan sedang mengunyahnya. Semua tentang kamu. Aku tahu sayang. Pelan-pelan. Makannya. Di saat mereka sedang asyik menikmati makan siang sambil suap-suapan. Kedatangan seseorang secara tiba-tiba berhasil mengejutkan Arka dan Clara. Ups, sorry. Aku kira di ruangan ini hanya ada Arka seorang. Ternyata ada kamu juga. Ucapnya sambil menutup mulut. Tatapan orang tersebut pada Clara terlihat tidak suka. Tetapi dia pandai menyembunyikan perasaan. Shirley, berapa kali saya bilang jangan pernah masuk ke ruangan ini tanpa mengetuk pintu. Tegas Arka yang jengah melihat kelakuan wanita tak tahu sopan santun itu. Ya, maaflah. Aku lupa. Wah, makanannya terlihat enak. Aku mau, dong. Shirley langsung saja mengambil makanan milik Clara yang ada di tangannya tanpa rasa malu. Melihat kelakuan Shirley membuat Clara tanda tanya kenapa bisa wanita seperti ini masuk ke perusahaan sesantai itu. Jangankan mengambil makanan, mengetuk pintu saja tidak. Itu berarti ada kemungkinan besar apa yang dimiliki Clara suatu saat bisa direbut oleh Shirley, layaknya makanan yang sedang dinikmatinya sekarang. Enak. Tatapan mata Clara terhadap Arka mulai bertanya-tanya, sebebas inikah perusahaannya, sehingga orang-orang tak berkepentingan bisa masuk tanpa izin. Jabatan setinggi Leo saja harus tetap mematuhi peraturan yang ada untuk bisa bertemu dengan sang atasan. Lantas kenapa wanita itu begitu mudahnya meloloskan diri seolah-olah punya akses tinggi di perusahaan? Arka, yang dari tadi diam, segera mengambil makanan Clara. Lalu membuangnya ke tempat sampah. Wajah tanpa ekspresi telah membuat kedua wanita tercengang. Loh, kok dibuang sih? Aku, jangan pernah merebut apa yang bukan hakmu. Ngerti? Tegas Arka. Tetapi makanan itu punyamu, kan? Tanya Shirley mencari pembenaran sambil menatap wajah Arka dalam keadaan berdiri. Tidak semua yang aku miliki bisa dimiliki oleh orang lain. Milikku ya, milikku. Jadi jangan pernah sentuh apa yang bukan menjadi milikmu. Termasuk menyakiti Clara. Wajah Shirley langsung berubah ketika Arka mengetahui niat aslinya yang ingin mengambil perhatian dan membuat Clara merasa tersaingi. Akan tetapi, semua tidak berjalan lain karena Arka begitu membelah dan menjaga Clara. Tanpa disadari sang kekasih terdiam duduk sambil mengukir senyum kemenangan. Pak, maaf. Tadi saya ke toilet. Leo yang tadi pergi ke kamar mandi dan tidak tahu kalau ada seorang wanita datang hanya bisa meringis ketika Arka sudah menatapnya tajam. Leo, geram Arka. Leo yang tahu jika pasti akan ada badai jika Dai tidak segera membawa Shirley pergi langsung masuk dan menyeret wanita itu keluar. Lepas, aku nggak mau. Jangan bertingkah seperti ingin.
Nona Shirley, atau aku akan panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Geram Leo bersambung.